karena saya sudah dapat informasi dari Intel dan Dim Maros mengatakan bahwa Pak Ishak sudah menunjuk sudah diberikan sudah ditunjukkan satu kuasa hukum dari TNI. Jadi hanya yang saya mau komentari di sini tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh Denpom, dalam hal ini polisi militer, di mana dari awal Pak Ishak selama ini, karena saya selalu dampingi dan ada kuasa hukumnya tanggal 25 ke Forum Masyarakat Anti Mafia Hukum, Pak Ishak belum pernah sama sekali diperiksa, dalam hal ini diambil keterangannya atau disebut dikonfirmasi. Adapun itu, undangan konfirmasi pernah satu saat itu kami ke sana dipanggil, saya mendampingi, tapi sampai di kantor Denpom atau ruangan penyidik, Pak Ishak saat itu kami merasa Pak Ishak mau diminta keterangannya. Tapi sampai kami di sana, ada salah satu penyidik yang dalam hal itu di ruangan itu bukan untuk diambil keterangannya Pak Ishak, tapi mempertanyakan Pak Ishak orang mana, Pak Ishak surat apa yang dimiliki. Terus tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu itu, dalam hal itu yang saya tahu, saya sempat disebut itu namanya Ibu Nur dalam hal ini, yang melapor. Saya bertanya, saat itu Pak Ishak mau dipanggil dalam hal posisi untuk diminta konfirmasi atau keterangan, tapi dipertemukan oleh terlapor. Nah, saat itu tidak jadi dipertemukan karena sempat selisih paham. Akhirnya kami pulang dari kantor Denpom, tidak sempat diambil keterangannya Pak Ishak. Lama kemudian, tiba-tiba ada panggilan yang dipanggil saksi itu, yaitu namanya Pak Salasa dan satu Pak Rahman. Saya lihat itu bukti panggilan itu, kok Pak Ishak sudah naik sidik di situ, sudah naik sidik. Pertanyaan, loh kok bisa Pak Ishak belum pernah diambil keterangannya, belum pernah ada SPDP-nya, sudah tiba-tiba naik sidik. Nah, ini saya lihat lagi tanggal 4 Desember 2025 itu sudah ada panggilan tersangka Pak Ishak. Nah, yang saya pertanyakan, ini prosesnya apakah apa proses di penyelidikan di polisi militer itu dengan di kepolisian umum itu berbeda. Apalagi dalam proses lapor yang Pak Ishak ini terlapor adalah penyerobotan. Setelah saya lihat penyerobotan ini seharusnya untuk mencari keadilan dan untuk melihat fakta-fakta yang benar, seharusnya proses hukumnya itu harus melalui keperdataan supaya jelas. Nah, saya lihat bagaimana bisa Pak Ishak naik tersangka sedangkan Pak Ishak belum pernah diminta keterangannya, tanggal berapa Pak Ishak masuk jadi penyerobot, bukti kepemilikannya Pak Ishak seperti apa, apalagi Pak Ishak yang dipegang Pak Ishak itu kan bukti-bukti yang saya lihat secara mata di Pak Ishak dan saya lihat langsung itu diperoleh dari Balai Arsip Negara. Nah, seharusnya kalau itu penyidik, karena bukti-bukti itu yang selalu di dalam hukum itu harus bukti itu seterang matahari. Karena untuk menjadikan orang tersangka, apalagi Pak Ishak sudah jadi tersangka, saya dengar lagi monitor, apakah ini prosedur atau tidak. Bukti-buktinya sudah jelas itu Pak Ishak, bahwa bukti yang dimiliki Pak Ishak itu tidak punya dasar hukum. Nah, itu yang saya sayangkan. Seharusnya dalam hal ini penyidik Denpom ini harus teliti, karena menjadikan orang tersangka akan terjadi di mana orang yang dijadikan tersangka itu akan mental
secara psikisnya, fisiologinya itu akan terganggu. Apalagi seorang prajurit yang selama ini berjuang, membela negara, melindungi rakyat, ini harus dipertimbangkan. Kok tiba-tiba dengan masyarakat yang melapor ini kita belum tahu legal standingnya seperti apa, itu kok kayak sampai penyelidikan ini tidak harus prosedur. Saya mempertanyakan pelapor itu siapa pelapor itu. Nah, kedua yang saya sampaikan, semoga penyampaian ini didengar oleh pimpinan TNI utamanya Panglima, dan semoga juga berita ini boleh didengar oleh Bapak Presiden sebagai Panglima tertinggi, di mana Bapak Presiden selalu menghimbau bahwa jangan lagi ada hukum tajam ke bawah. Jangan lagi ada hukum tajam ke bawah. Dalam hal ini bahwa tidak mau lagi masyarakat dilihat oleh Bapak Presiden kita untuk tidak mendapat keadilan yang baik. Jangan sampai dikriminalisasi masyarakat yang tidak mampu. Utamanya Pak Ishak ini dalam posisi sebagai prajurit. Seharusnya harus dijaga, dilindungi, apalagi dia tidak akan diberikan ruang untuk mencari hak kewarisannya. Nah, jelas ini kewarisan ini harus siapapun dia, mau TNI maupun Polri, mau masyarakat biasa, pejabat apapun itu, saya rasa kita sama di mata hukum. Di mana di Undang-Undang 1945 di pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa kita sama di mata hukum. Tidak ada yang kecuali sebagai warga negara Indonesia, kita tetap sama di mata hukum. Kedua, saya ingatkan bahwa jangan coba-coba bermain dengan tanah, utamanya penegak-penegak hukum yang membackingi masyarakat atau pejabat-pejabat yang dalam hal ini mengambil hak-hak tanah leluhur. Tanah leluhur, tanah adat itu punya hak yang perlu dilindungi, karena kita tanpa kita ini patuh dengan hukum adat, jangan diabaikan, karena itulah dasar hukum kita. Jadi tanah jangan kita abaikan, hak masyarakat, jangan coba-coba kita ambil hak masyarakat, karena hak milik kita sebagai warga negara, sebagai manusia. Di atas tanah kita berdiri, hak kita sebagai manusia hanya mungkin 1,5 kali 2, itulah hak milik kita yang kita mau bawa sampai akhirat dan akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Di mana para ulama menyampaikan jangan coba-coba merampas hak sejengkal pun tanah. Jangan kita coba-coba mengambil tanah orang lain, karena tanah itu kita lahir daripada tanah, maka kita akan kembali kepada tanah. Insya Allah kalau kita niat yang baik, maka kita akan kembali dan akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Dan saya meminta supaya kasus ini dibuka transparansi. Kalau memang betul-betul, saya minta kepada Panglima, panggil Pak Ishak, panggil ahli untuk mengetahui bahwa tanah ini sebenarnya siapa punya pemilik. Karena berkas yang diperoleh yang diperoleh oleh Pak Ishak itu dari arsip negara. Jadi tidak main-main. Jadi saya minta supaya tidak ada dusta di antara kita. Mari kita transparansi. Kita mendukung program Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden sekarang luar biasa memperjuangkan rakyat kecil dan termasuk prajurit. Ingin kita semua bahagia, supaya kita menikmati kemerdekaan di dalam hal transparansi tentang proses hukum. Hukum kita sudah bagus, tergantung dari moral kita sebagai pemimpin, bahkan orang penegak hukum. Saya minta supaya terbuka hatinya, memperhatikan masyarakat kecil, utamanya memberikan hak-hak masyarakat tentang perlindungan hukum. Saya mau tambahkan bahwa setelah kami melihat penetapan tersangkanya Pak Ishak, coba kami inisiatif untuk bertemu dengan
Auditorat Militer mempertanyakan apakah sudah ada SPDP yang dikirim oleh penyidik polisi militer sampai di Auditorat menerima kami mengatakan bahwa itu belum ada, maupun berkasnya maupun SPDP-nya. Kedua, saya tambahkan lagi bahwa di mana Pak Ishak ini telah sudah memperoleh penetapan ahli waris, penetapan waris orang tuanya. Ya, orang tuanya Pak Ishak itu dia sudah ada penetapannya, yaitu tanggal 6 Juni 1985. Jadi secara administrasi Pak Ishak sudah jelas bahwa dia adalah ahli waris daripada Ishak Sigading, yang dalam hal ini yang selalu dikatakan bahwa dia adalah ahli waris dari GG. Nah, itu barangkali tambahannya supaya lebih jelas. Terima kasih.